Gagal mengadu domba warga Jawa Tengah dengan Papua, kini Pigai coba-coba adu domba PDIP. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? Lalu sombong, lakukan diskriminasi rasialis. Saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Anda nggak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Kemudian Anda bisa melihat deployment militer yang luar biasa. Pelanggaran HAM 2014. Operasi militer menyebabkan rakyat Papua mati. Anda tidak pernah mewakili rasa syukur warga Papua ketika pemerintah mulai menaruh perhatian habis-habisan untuk Papua. Pak Presiden Jokowi waktu 2014 ke Papua, dia begitu memberi harapan yang luar biasa. Tapi jadi presiden, kekayaan alam begitu Anda bisa lihat semua media nasional, sumber daya alam dirampok. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Saya tahu Papua hanya di Jokowi kami mendapatkan keadilan itu. Apa yang kami mendapatkan? Harga bensin yang dulu 100.000 kami bisa mendapatkan itu sama dengan di Jawa. Kemudian Anda lihat hanya 7 tahun kepemimpinan Jokowi, rasisme di Papua begitu tinggi. Tapi ketika Anda dikatai mirip gorila, Anda katakan itu rasisme terhadap warga Papua. Rasisme dari mana? Itu ungkapan kekesalan seseorang terhadap Anda. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gagal mengadu domba warga Jawa Tengah dengan Papua, kini Pigai coba-coba adu domba PDIP. Beredar screenshot chat WhatsApp yang berisi narasi Puan Maharani membayar Natalius Pigai untuk menyerang Ganjar Pranowo dengan ucapan rasis. Anehnya, capture WhatsApp itu disebarkan oleh Pigai sendiri lewat akun Twitternya @nataliuspigai2. Dalam cuitannya, Pigai seolah-olah sedang membantah kabar yang beredar yang menyebutkan jika dirinya dibayar Puan senilai 5 miliar untuk menyerang Ganjar. Sudah banyak pendukung yang rasis sama saya, apakah saya harus marah? Banyak yang menghina, apakah saya harus ngamuk? Gusti ora sare, tulis Pigai. Ia juga menyertakan tangkapan layar dari WhatsApp yang berisi gambar dengan narasi Pigai dibayar oleh Puan untuk serang Ganjar. Terdapat sebuah gambar berita yang berisi Pigai dituntut untuk minta maaf masalah cuitannya yang rasis dan fitnah pada Jokowi dan Ganjar. Kemudian di depannya ada gambar Ketua MPR RI Puan Maharani. Di atasnya terdapat tulisan Pigai sengaja digunakan oleh Puan untuk menghancurkan Ganjar dan Jateng. Caption pada gambar itu yang berisi perintah Puan ke Pigai tak kalah rasis dari cuitan Pigai sebelumnya. Bahkan lebih kasar. Jos, perintah Puan senilai 5 miliar ke Pigai. Mas Pigai telah habisi keraputi Jateng. Kemudian di bawahnya ada tulisan yang rasis juga. Dan juga menyeret-nyeret nama Bambang Pacul yang belum lama ini sempat nampak berseteru dengan Ganjar Pranowo. Puan Maharani tega menghabisi Ganjar lewat monyet hitam Pigai. Seret otaknya Bambang Pacul, Kang Sabu. Rasanya sangat tidak mungkin jika gambar yang dibagikan Pigai itu benar. Yang pertama, Puan bukanlah politikus amatiran seperti Ketua Umum Demokrat saat ini, jadi tak mungkin dia panik atas elektabilitas Ganjar yang terus naik sampai hilang akal tega berbuat demikian hanya untuk hancurkan Ganjar Pranowo. Yang kedua, seandainya Puan ingin menghabisi Ganjar, dia akan menggunakan tokoh yang lebih kompeten dan akan bermain lebih halus. Jadi tak mungkin jika Puan menggunakan Pigai, karena Pigai itu bukan siapa-siapa dan tak punya pengaruh apapun bagi rakyat Indonesia selain pembenci Jokowi. Jangankan menghancurkan Ganjar, membuat orang percaya pada dirinya saja terlalu sulit bagi Pigai. Yang ketiga, kalaupun benar Puan memerintahkan Pigai, tak mungkin Puan berani bayar dia senilai 5 miliar. Karena kita semua tahu kapasitas Pigai belumlah layak jika dihargai sebesar itu. Paling mentok, palingan cuma diiming-imingi jabatan saja.
Karena Pigai ini memang gila jabatan dan menganggap jabatan adalah segalanya, hingga ia akan siap berkorban jiwa raga hanya untuk sebuah jabatan, walaupun hanya baru diiming-imingi saja. Hal itu kita bisa lihat pada keterangan akun Twitternya yang menuliskan jabatan yang pernah ia sandang, Member of Indonesian Human Rights Commission 2012 hingga 2017. Walaupun itu sudah 4 tahun berlalu, masih saja terus ia banggakan dan berusaha untuk ia jual. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya jika gambar tangkap layar yang disebarkan Pigai sendiri itu tidaklah benar. Pigai terlampau halu, berharap ada orang yang berani membayar dia 5 miliar, sebuah nominal yang sangat jauh dari kapasitas dan kapabilitas dirinya. Jangankan 5M, 5 juta saja kami rasa masih kemahalan dengan kapasitas seperti Pigai ini. Bisa jadi itu hanyalah gambar yang ia atau timnya buat sendiri, disebar sendiri, kemudian diklarifikasi sendiri. Pigai mengaku dirinya tidak suka dengan PDIP, namun dia menghargai Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Dia pun mengatakan tidak pernah bertemu sama sekali dengan keduanya. Saya tidak suka PDIP, tapi menghormati Ibu Mega, menghargai pribadi Ibu Puan. Seumur hidup tidak pernah ketemu bahkan salaman, ujarnya. Tapi dasar si Pigai otaknya hanya berisi fitnah dan kebencian. Dalam klarifikasinya, Pigai menuding gambar yang ia bagikan itu dibuat oleh tim Ganjar. Dia kembali menegaskan bahwa cuitannya tidak ada kaitannya dengan PDIP. Kalau grup Ganjar mau main playing victim agar dapat simpati publik, jangan giring ke rasis dan tuduhan yang kejam, ujarnya. Konyol sekali memang sampah dari Papua ini. Di saat warga Papua lain sedang menikmati hasil dari pembangunan Jokowi, Pigai malah sibuk menghujat Jokowi dan Ganjar yang kemungkinan akan meneruskan perjuangan Jokowi dalam membangun negeri. Ya, kepolisian perlu cermat melihat. Yang pertama adalah frasa Jawa Tengah dan Jokowi itu tidak ada koma. Jadi memang Bang Pigai ini menyebut nih orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Nah, artinya saya langsung menunjuk Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai orang Jawa Tengah. Itu satu. Nah, kedua, kalau lihat kalimat berikutnya, merampok kekayaan kita, membunuh rakyat Papua. Nah, dalam kapasitas Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, ya, saya pikir ini saya tidak melihat hubungannya. Kata Jawa Tengah itu provinsi Jawa Tengah, tidak ada suku. Disebutnya Jawa Tengah di situ kan jadi menimbulkan multitafsir. Kenapa tidak langsung saja sebut ya, jangan percaya misalnya Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Kenapa harus bawa-bawa Jawa Tengah? Nah, provinsi Jawa Tengah itu di dalamnya ada orang Papua. Ya, kecuali kalau misalnya Presiden Jokowi memang wilayah kekuasaannya se-Indonesia ya, maka Papua termasuk di dalamnya. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak sorpus, anak sorong. Anak sorong pusat. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun, lalu sombong, lakukan diskriminasi, rasialis. Ya, itu bentuk dari sebuah propaganda politik yang dilakukan oleh kakak Natalis Pigai. Ada dua hal yang ya kepolisian perlu cermat melihat. Yang pertama adalah antara frasa Jawa Tengah dan Jokowi itu tidak ada koma. Nah, artinya saya langsung menunjuk Pak Jokowi dan Pak Ganjar sebagai orang Jawa Tengah. Itu satu. Kata Jawa Tengah itu provinsi Jawa Tengah, tidak ada suku. Nah, provinsi Jawa Tengah itu di dalamnya ada orang Papua. Jadi memang Bang Pigai ini menyebut nih orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Disebutnya Jawa Tengah di situ kan jadi menimbulkan multitafsir. Ya, kenapa tidak langsung saja sebut ya, jangan percaya misalnya Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Kenapa harus bawa-bawa Jawa Tengah? Nah, kedua, kalau lihat kalimat berikutnya, merampok kekayaan kita, membunuh rakyat Papua. Nah, dalam kapasitas Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, ya, saya pikir ini saya tidak melihat hubungannya. Ya, kecuali kalau misalnya Presiden Jokowi memang wilayah kekuasaannya se-Indonesia ya, maka Papua termasuk di dalamnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.